Setelah kita melakukan ibadah kepada Allah, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya, sesungguhnya itu tidak akan cukup untuk mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tidak menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Karena di dalam agama kita dianjurkan kepada kita untuk menjalin hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia yang selalu kita sebut dengan istilah haqqun minallah wa haqqun minan nas. Hubungan kepada sesama manusia di antara lain, yang pertama, hubungan anak kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Melalui ayat ini begitu jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu menunjukkan betapa penting dan wajibnya bagi seorang anak untuk memperbaiki dan memuliakan kedua orang tuanya. Bahkan tadi Allah mengatakan, "Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Sekalipun ayah dan ibumu sudah tua renta, engkau yang merawatnya. Kalau dalam bahasa kita yang sederhana, sekalipun ayah dan ibumu sudah tua renta, mereka tidak mampu lagi menyuapkan nasi ke mulutnya, engkaulah yang menyulanginya. Mereka tidak mampu lagi membasuh kotorannya, engkaulah yang membersihkannya. Mereka tak mampu lagi mengangkat tangan dan kakinya, engkaulah yang menggendongnya. Pun begitu, engkau tak boleh mengatakan kepadanya, engkau tak boleh membentaknya. Berbicaralah kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat dan kenanglah betapa luar biasanya cinta dan kasih sayang ayah dan ibu kita kepada kita. Saat melahirkan kita, pertaruhan nyawa, hidup dan mati yang ia hadapi, tetesan darah dan air mata yang mengiringi kelahiran kita. Bahkan setelah kita lahir, pagi, petang, siang dan malam, ayah dan ibu kita bekerja dan berjuang untuk kita, tak mengenal letih dan lelah hanya demi kebahagiaan kita. Tapi mengapa setelah dewasa banyak anak yang tega membentak ayah dan ibunya yang sudah tidak berdaya? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayah dan ibu kita itu adalah jalan bagi kita untuk datang ke muka bumi Allah ini, dan ayah dan ibu kita juga menjadi jembatan buat kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang masih ada ayah dan ibunya, jagalah hubungan baik kepada ayah dan ibu kita. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka. Andai kata kita tidak bisa membahagiakannya dengan harta, setidaknya bahagiakan mereka dengan kata-kata dan sikap yang baik kepada keduanya. Karena kedurhakaan kepada kedua orang tua tidak hanya menjadikan kita hina di dunia, tetapi bahkan Allah mengharamkan anak yang durhaka masuk ke dalam surga, dan bahkan mencium harum surga saja pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenyataan hidup kita lihat hari ini, tidak lagi orang tua, tidak lagi anak yang takut kepada orang tuanya, tetapi banyak orang tua yang takut kepada anaknya. Tidak lagi orang tua yang memarahi anaknya, tetapi anak yang sudah banyak membentak ayah dan ibunya. Padahal kalau kita melihat betapa besarnya perjuangan ayah dan ibu kita, bahkan di kala mereka muda, di saat kita masih kecil, mereka berjuang pagi dan petang. Mereka siapkan makan dan minum kita, mereka siapkan pakaian dan kebutuhan kita, dan mereka bagaikan pembantu di rumah, dan kita sebagai anak rajanya. Tetapi ketika si orang tua tadi sudah tua renta, banyak anak yang tidak peduli kepada mereka. Bahkan ketika dia bisa memberi sedikit saja kepada ayah dan ibunya, seolah dia menganggap itu sudah bisa membayar jasa dan perjuangan orang tuanya. Maka untuk itu kepada kita, mari sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri dan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Yang kedua, menjaga hubungan silaturahim kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang bersumber dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', yakni qati' rahim, muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan tidak akan
yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jagalah hubungan kita kepada sesama manusia, karena ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah yang kita lakukan tidak akan cukup menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus dibarengi dengan silaturahim yang terjalin dengan baik kepada sesama manusia. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita orang yang termasuk memutuskan silaturahim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tadi mengatakan bahwa la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin, faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang muslim berdiaman lebih dari 3 hari. Siapa yang berdiaman lebih dari 3 hari, maka bila mati salah satu di antara mereka sebelum sempat bermaaf-maafan, dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Maksudnya, orang yang berseteru, orang yang tidak cakapan lebih dari 3 hari, apabila sebelum sempat bermaaf-maafan salah satu di antara mereka ada yang mati, maka tempatnya adalah api neraka. Untuk itulah kepada kita semua yang mungkin pernah di antara kita ada yang berseteru atau bahkan sampai hari ini belum tegur sapa, maka setelah selesai sholat Id berjamaah ini nantinya saling memaafkanlah. Jangan sampai Allah menutup pintu taubat kepada kita dan tidak menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Betapa meruginya orang-orang yang menutup hatinya untuk memaafkan dan meminta maaf, karena sia-sialah ibadah puasa yang ia lakukan sebulan penuh.